Bapak Ibu Saudara, kami informasikan bahwa tidak ada waktu khusus untuk persembahan dalam ibadah ini. Kami menyediakan kotak persembahan di depan. Setelah acara ini selesai, silahkan memasukkan persembahan yang sudah dipersiapkan. Tuhan memberkati. Ada yang tahu tidak hari ini ada acara apa ya? Ada hari apa ya? Apa ya? Apa ya? Ulang tahun siapa ya? Ulang tahun Kak Priska bukan ya? Ya, acara hari ini adalah acara yang spesial karena kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Karena hari ini adalah hari yang spesial, saya mengundang mari kita bangkit berdiri untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. It is for freedom that Christ has set us free, and from then and do not let yourself be burdened again by the yoke of slavery. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Shalom semuanya. Ada sukacita malam hari ini? Kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari
Selamatkan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin, amin, amin. Kasih tos kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus cinta sama kamu hari ini dan seterusnya. Amin. Mari tepuk tangan sama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Semua akan berlalu Tuhan, tapi cintamu tetap buat kami. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Boleh ikutin saya, kita saut-sautan sama-sama. Saya duluan. Apa semua? Amin, sama-sama. Aku cinta Yesus. Amin. Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Oke, kita mau pakai gerakan nih, ada gerakannya. Semua tahu ya bentuk love gimana? Coba dong tangannya. Oke, ada. Iya, tapi ini mau berdua-berdua. Cari pasangannya. Tangan satu separoh, tangan satu separoh. Gue sama siapa?
Keren banget ya. Yesus cinta saya cinta Yesus. Hari ini hari yang spesial. Kenapa? Karena kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Siapa tadi yang nonton acaranya di YouTube? Hari ini spesial, kenapa? Karena kita merayakan di dua tempat yang berbeda secara streaming. Yang satu di IKN, yang satu di Istana Merdeka, Jakarta. Dan Pak Jokowi memimpin keduanya secara real. Kalau belum nonton, habis ini pulang nonton. Keren banget. Kita akan punya dua ibu kota sementara ini. Tahukah teman-teman arti kemerdekaan di dalam Kristus? Untuk merdeka ada yang bayar harganya. Bangsa ini dijajah sekian puluh tahun. Seperti bangsa Israel ada di dalam penjajahan Mesir. Orang yang dijajah itu gak enak. Benar enggak? Kalau kita pernah belajar, ada satu masa petani-petani kita mau menanam aja harus izin kepada penjajahnya. Dan ada satu masa di mana petani-petani kita itu nggak bisa menanam padi. Padahal kita makannya padi, makannya beras. Tapi karena beras tidak ada nilainya bagi penjajah, maka mereka harus menanam rempah-rempah supaya bisa dijual dan harganya waktu itu sangat mahal. Karena tidak ada yang menanam padi, maka terjadi kelaparan yang sangat luar biasa di negara kita waktu itu. Itulah upah dari negara yang tidak merdeka. Karena itu Soekarno pernah berkata, sekali merdeka tetap merdeka. Yuk kita katakan sama-sama yuk. Sekali merdeka tetap merdeka. Beliau proklamator RI berkata, kita itu negara yang cinta damai, tetapi kita lebih cinta kemerdekaan. Kenapa? Karena presiden kita yang pertama, Soekarno dan Hatta, mengerti arti kemerdekaan. Betapa penting kemerdekaan buat kita. Orang yang merdeka itu bisa memilih, tetapi orang yang tidak merdeka, dia tidak bisa memilih. Pertanyaannya, hari ini kita merdeka, kita hidup di negara yang merdeka, negara Republik Indonesia. Tapi apakah kita merdeka di dalam Kristus? Firman hari ini akan berbicara tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Bagaimana seorang yang merdeka di dalam Kristus memilih untuk menjadi hamba kebenaran. Setiap kita dahulu, sebelum kita dimerdekakan oleh Kristus, kita tuh hamba dari dosa. Mungkin ada yang berkata, enggak, saya lahir langsung merdeka, saya tinggal di negara yang merdeka, saya bukan hamba siapa-siapa. Saya kasih sebuah cerita. Ada teman saya, sebut aja teman, karena dia kerjaannya di pekerjaan yang harus menjual banyak hal, maka seringkali dia mulai berbohong untuk bisa mendapatkan target penjualan. Dia mulai berbohong, dia mulai markup, dia mulai memanipulasi data. Pertamanya sedikit, tapi lama-lama keasikan. Seringkali dia bilang, gak apa-apa, nanti aku akan memperbaiki semua itu. Aku akan bisa keluar dari masalah ini. Tapi ternyata kebohongan dia mulai dari yang kecil ditutupi dengan kebohongan yang lain, yang lebih besar. Suatu ketika dia cerita di teman-temannya yang kerja, oh ya aku pernah pergi ke Bali, nginep di hotel A. Lalu kemudian temannya tanya, aku mau ke Bali, kamu katanya pernah ke hotel A. Hotelnya kayak apa sih? Padahal dia gak pernah ke hotel A, gak pernah ke Bali. Tapi karena dia sudah pernah ngomong dia pernah ke Bali dan ke hotel A, maka dia akan menutupi kebohongannya dengan cerita, oh iya
Dia mulai cari-cari di Google hotel A kayak apa sih. Padahal dia belum pernah ke sana. Dia menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lain. Dan itu bukan hanya satu kebohongan, tapi setiap hari hidupnya dipenuhi dengan kebohongan. Dan akhirnya kebohongan itu menjadi tuannya dia. Dia nggak bisa lepas. Ketemu orang A ini, dia pernah berbohong, dia menutupi kebohongannya. Ketemu dengan si B, sama, dia pernah berbohong dengan si B, dia menutupi kebohongannya. Hidupnya dipenuhi dengan kebohongan. Kebohongan itu menjadi tuannya. Kata hamba dosa, itu berasal dari kata Yunani yang artinya meleset dari sasaran atau hamartia. Kalau kita panahannya Indonesia itu keren. Dapat perunggu kalau nggak salah, betul ya? Kurang tahu ya. Yang dapat emas itu apa? Yang dapat emas yang panjat speed climbing sama angkat besi. Tapi panahan Indonesia itu termasuk salah satu yang pernah menyumbang emas kalau nggak salah di Olimpiade 2000 sekian. Nah, orang yang memanah, Tasya bisa diklik. Roma 6 ayat 16 berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Dan ketika kita menjadi hamba dosa, maka dosa itu menjadi tuan kita. Dan dosa bahasa aslinya adalah hamartia atau meleset dari sasaran. Kenapa? Karena setiap kita Tuhan ciptakan itu punya tujuan loh. Setiap kita itu punya rencana, makanya gak ada yang sama. Bahkan tanyakan kepada Ibu Teti yang anaknya 18, 6, saya pikir 18, 6. Ada yang sama gak Bu Teti? Tidak sama. Padahal buatnya kan dengan orang yang sama ya Bu Teti, iya dengan orang yang sama. Tapi 6-6-nya berbeda, bahkan kakak adik aja berbeda. Tanyakan Andi sama Sani. Ya, sama-sama dari Tante Fung dan dari Wi, tapi beda. Wajahnya beda, gayanya berbeda, semuanya bisa berbeda. Nah, setiap kita itu unik, setiap kita punya tujuan di dalam Allah. Allah merancang kita untuk sebuah tujuan yang mulia, melakukan pekerjaan yang baik. Nah, masalahnya ketika dosa itu menjadi tuan kita menjadi hamba dosa, kita itu sedang meleset dari sasarannya. Bukan pekerjaan baik yang kita kerjakan, tapi pekerjaan tuan kita. Siapa tuan kita? Kalau tuan kita dosa, maka pekerjaan dosa yang sedang kita lakukan. Kita menjadi hamba dari kebohongan kita menjadi hamba dari egoisme kita, dari kesombongan kita. Bahkan kalau dosa itu menjadi tuan kita, maka kita akan menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk melakukan kecemaran, untuk melakukan kedurhakaan. Dan ketika hidup kita mentaati dosa itu jadi tuan kita. Dan bukan hanya itu, dosa akan membawa kita jauh dari Allah, membuat hidup kita gelap, khawatir, tidak pernah tenang, tidak ada damai sejahtera. Dan dosa itu disebut sebagai ikatan dosa. Kenapa? Karena dosa itu mengikat, seperti penjajah yang mengikat bangsa ini, gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa melakukan pekerjaan baik yang Tuhan dan rencanakan buat kita. Itulah kekuatan dosa. Tapi puji Tuhan, cerita ini gak berhenti di sini. Kita sudah merdeka. Amin. Kita hidup di negara yang merdeka. Tapi kita sendiri, Tuhan katakan kita sudah merdeka. Siapakah yang memerdekakan kita? Pada waktu Indonesia sebelum tahun 1945 ada pahlawan-pahlawan yang berjuang. 10 November
dijadikan sebagai hari pahlawan. Kenapa? Karena pada waktu itu ada orang-orang yang rela mati. Ada Bung Tomo di Surabaya yang berusaha merobek bendera penjajah waktu itu sehingga menjadi bendera Indonesia. Dan mereka rela mati untuk melakukan itu. Mereka rela kehilangan nyawanya. Tahukah teman-teman betapa banyak pahlawan yang sudah mati supaya kita bisa hidup menikmati kemerdekaan ini. Betul? Demikian juga kita. Kita merdeka itu karena ada yang mati. Dan matinya sangat tragis. Dia mati di kayu salib. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Yes. Yesus mati buat kita. Setiap kita itu mengalami sebuah pertukaran agung. Seharusnya kita yang mati, seharusnya upah dari dosa adalah maut. Seharusnya kita yang menerima kematian itu. Tapi Yesus menggantikan kita. Ada seorang pengarang namanya C.S. Lewis. Dia berkata seperti ini. Allah itu adil. Dia menghukum orang yang berdosa. Allah sangat adil. Dia tidak pernah melepaskan orang yang berdosa. Dan dia akan menghukum orang yang bersalah. Tapi Allah itu juga kasih. Dia mengasihi manusia. Lalu bagaimana Allah yang adil dan Allah yang kasih itu bisa menjadi satu? Di kayu salib. Hal itu terjadi. Yesus mati menggantikan kita. Karena Yesus mati, maka kita yang tadinya harusnya mati digantikan. Ayat ini berkata seperti ini. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam dia kita dibenarkan Allah. Kita itu merdeka bukan karena usaha kita. Bukan karena kemampuan kita. Tapi karena ada yang membayar harganya. Dan itulah Yesus kita. Bagaimana Tuhan memerdekakan kita? Bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup kita? Saya kasih sebuah contoh. Saya bisa minta tolong Lita, maju ke depan. Anggaplah Lita ini sebagai orang percaya seperti kita semua. Single? Iya. Oh, single. Ya, single tersedia, available berarti. Oke. Ya, promosi. Tadi saya dibayar, nanti bilang kok saya single gitu ya. Nah, supaya dipromosikan. Nah. Lita kerja di mana? Di Mondrian. Di Mondrian. Sudah kerja single, kurang apa coba? Nah. Kurang pacar katanya. Oke. Nah, Lita punya lembar kehidupan. Bisa dibuka, ditunjukkan. Ya, namanya Lita. Jadi kalau ketemu di jalan, halo Kak Lita, gitu ya. Nah, Lita punya lembar kehidupan. Hidupnya yang dahulu itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak benar. Contoh saja, ya. Dia pernah menjadi hamba dosa. Dan inilah kehidupan dia sebelumnya. Nah, inilah hidup Lita sebelumnya. Dia sering marah. Ya, hidupnya pahit, makanya sering minum es teh jumbo. Karena pahit hidupnya. Tapi itu dulu, ya. Lalu hidupnya penuh dengan kebohongan, selalu cemburu, iri hati, ingin ini, ingin itu, pengen seperti teman-temannya. Ya. Ketika dia mempunyai, dia menjadi sombong, menjadi angkuh, pikirannya dipenuhi dengan hal-hal negatif. Inilah yang menguasai hidup Lita dahulu. Dan dia
Semua yang tertulis di merah ini menjadi tuan atas hidup Lita. Tapi bersyukur sama Tuhan, Lita ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan ketika dia ketemu dengan sesosok ini, pribadi yang luar biasa ini, dia mengalami sebuah pertobatan. Dia tidak lagi menjadi hamba dosa. Apa yang terjadi dengan hidupnya? Apakah Tuhan punya tip X yang besar, lalu kemudian semua ini di tip X? Kalau kira-kira ini di tip X, masih kelihatan enggak? Masih kelihatan enggak? Masih. Tip X seputih apapun tidak akan bisa menghapus tulisan merah ini. Tulisan merah ini terlalu kuat. Dosa kita itu seperti merah, seperti kermisi. Warna yang sulit dihapuskan. Saya punya baju putih, kena warna merah, sangat sulit untuk dihapus. Inilah hidup Lita yang dahulu. Tetapi ketika dia ketemu Tuhan, apa yang terjadi? Saya tunjukkan. Tuhan mengambil hidupnya yang lama. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia meletakkannya di tanah. Lita dikubur bersama Tuhan Yesus. Amin. Yesus mati membawa dosa-dosa kita. Yesus mati membawa masa lalu kita dan memberikan sebuah lembaran yang baru. Lembaran yang putih bersih. Sehingga iblis gak bisa nuduh, Lita kamu dulu suka bohong. Mana buktinya? Gak ada. Tuhan memberikan. Dan itulah yang Tuhan lakukan. Dia membuat kita menjadi ciptaan baru. Kasih aplaus yang luar biasa buat Tuhan kita. Karena 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Gak ada lagi bekas, semuanya sudah ditaruh. Dikubur bersama Yesus dalam kematiannya. Dan Lita menjadi ciptaan yang baru. Iblis gak lagi menuduh. Gak bisa menuduh. Lita kamu dulu kan suka iri. Gak ada buktinya. Karena Tuhan memberikan kita sebuah ciptaan yang baru. Lita menjadi orang yang baru di dalam Kristus. Dia tidak lagi menjadi hamba dosa. Dosa tidak punya ikatan. Bahkan iblis gak bisa menuduh dia. Gak ada bekasnya. Amin. Itulah cara Tuhan menyelamatkan kita. Mari kita mau menyembah Tuhan dalam momen yang ini. Firman Tuhan ingatkan kita bukan lagi hamba dosa. Kita sudah dimerdekakan. Dan kita akan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang benar. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus.
Bapa, kami mengucap syukur. Kami ada di tempat ini tidak pernah kebetulan. Ada rancangan yang sempurna buat setiap kami yang ada di sini. Walaupun kami belum melihatnya, walaupun banyak di antara kami yang belum melihatnya, kami melihat hidup kami dan kami sering berkata, Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku belum berkemenangan? Kenapa aku terikat dengan dosa? Firman-Mu berkata, aku hamba kebenaran, tapi aku terikat terhadap dosa. Dengar Bapak Ibu Saudara, malam hari ini Tuhan bekerja atas hidup kita. Tuhan mau membebaskan kita dari segala apapun yang mengikat kita, yang membuat kita selalu merasa berkekurangan, yang membuat kita selalu merasa tidak ada jalan keluar. Ada kuasa dari firman Tuhan dan roh Tuhan di dalam kita. Roma 6 ayat 17 sampai 18. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Katakan hamba kebenaran. Sekali lagi, hamba kebenaran. Ya, Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Dalam satu ayat ini, firman Tuhan ini terdapat satu kunci kehidupan yang luar biasa. Kalau kita bisa memahami ayat ini, rahasia dari ayat ini, kita akan mengerti sungguh bahwa kita ini adalah orang yang merdeka. Tapi ayat ini juga bukan ayat yang mudah untuk dipahami. Karena di dalam ayat ini ada sebuah paradoks, sesuatu yang kelihatannya bertentangan. Dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan kamu menjadi hamba kebenaran. Loh, orang merdeka kok masih hamba? Harusnya orang merdeka bukan hamba. Harusnya seorang yang merdeka ya jadi tuan, bukan orang yang menjadi hamba. Ada sebuah paradoks dalam ayat ini. Nah, untuk memahami kebenaran dari firman ini, kita perlu mengerti satu kata yang sangat amat penting. Rasul Paulus menuliskan ayat ini dan dia menulis hamba kebenaran. Dalam bahasa Yunaninya, hamba itu adalah doulos. Dan di dalam doulos ini ada satu makna yang sangat luar biasa, yang saudara pasti akan sangat diberkati waktu mengerti ayat ini. Di dalam Keluaran dan di dalam Ulangan dikatakan, jika seorang menjadi budak, seorang Ibrani menjadi budak, ya, dia akan menjadi budak selama 6 tahun. Dan pada tahun yang ke-7 dia harus diizinkan oleh tuannya untuk bebas. Jadi dia boleh lepas pada tahun yang ke-7. Dan waktu kalau dia datang atau menjadi budak itu dengan seorang istri, dia boleh lepas dengan istrinya. Tapi kalau dia tidak dengan istri dan waktu itu mendapat istri saat dia menjadi budak, istrinya harus tinggal. Dikatakan, dicatat di dalam firman juga, waktu dia dilepaskan, dia tidak boleh keluar dengan tangan hampa. Bayangkan, seorang budak, tapi dia tidak boleh keluar lepas dengan tangan hampa. Dia harus dibekali dengan kambing domba, dengan hasil ternak, hasil dari kebun, semua hasil-hasil bumi itu harus dibawakan kepada budak ini. Jadi dia lepas dan dia dibekali supaya dia bisa hidup.
Mari kita tangkap hati Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu selalu kepingin kita itu jadi seorang yang merdeka. Nah, tetapi kalau hamba ini dia melihat, aku hidup 6 tahun dengan tuanku ini, keadaanku baik-baik. Istriku, anakku baik-baik. Aku mencintai tuanku ini. Tuanku ini luar biasa. Dan akhirnya dia berkata, aku mencintaimu Tuhan. Dan aku mencintai istri dan anakku. Aku gak mau pergi. Aku gak mau keluar. Aku mau jadi hambamu seumur hidup. Karena tidak ada pilihan. Kalau dia keluar, dia lepas seumur hidup. Kalau dia tinggal, dia jadi hamba seumur hidup. Bayangkan, dia memilih menjadi hamba seumur hidup. Betapa luar biasanya tuannya. Pasti tuannya sangat amat baik. Ya, dan demikianlah kita orang percaya. Kita tahu rasanya hidup dalam dosa, hidup dalam kekhawatiran akan masa depan, hidup dalam kemarahan tidak bisa mengampuni, hidup dalam ikatan-ikatan kebiasaan yang kita tidak bisa lepas. Kemudian ada satu pribadi yang begitu mengasihi kita, namanya Yesus Kristus. Dia tahu kita tidak bisa lepas dari dosa dengan kekuatan kita sendiri. Dia tahu kita tidak mungkin menjadi manusia yang baik dengan kekuatan kita sendiri. Dia tahu. Dan dia memberikan hidupnya dan nyawanya di kayu salib. Menanggung segala dosa kita, kelemahan kita. Segala hal yang buruk dari hidup kita ditanggung di kayu salib. Harusnya kita yang disalibkan. Harusnya kita yang dihukum. Tapi dia menggantikan tempat itu buat kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi hamba kebenaran. Supaya kita punya hidup yang lain, hidup yang berbeda. Hidup yang berkemenangan dari rasa khawatir. Berkemenangan dari rasa cemas akan masa depan, akan perekonomian, bebas dari segala kemarahan, kekecewaan, apapun yang kita alami. Dia mau kita hidup seperti itu. Kalau tadi kita sudah belajar hamba dosa itu seperti apa, kita akan lihat hamba kebenaran itu seperti apa sih? Hamba kebenaran, kalau hamba dosa menyerahkan tubuhnya untuk kecemaran, hamba kebenaran menyerahkan tubuhnya untuk hal yang kudus, hal yang baik, tujuan-tujuan ilahi. Kalau hamba dosa, dia mentaati dosa karena dosa mengikat sifatnya, tidak bisa lepas. Tapi hamba kebenaran mentaati firman dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Kalau seorang hamba dosa, hatinya keras, hatinya gelap, dia penuh kekhawatiran, kemarahan, kekecewaan, merasa kurang. Hamba kebenaran, hatinya lembut, dia penuh damai sejahtera, dia tidak khawatir akan masa depan, dia penuh sukacita. Itulah kita, katakan hamba kebenaran. Ya, tapi mungkin di antara kita masih bilang, wah kayaknya itu teori. Kenapa? Karena aku melihat hidupku, aku belum seperti itu. Padahal aku sudah ikut Yesus dari sejak kecil. Aku sudah ke gereja, aku sekolah minggu, aku duduk di ibadah setiap minggu. Tapi kalau aku membaca itu bukan aku. Dan kita bilang kayaknya itu teori. Apakah benar itu teori? Firman Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan tidak pernah bohong dan firman-Nya ya dan amin tidak pernah bohong. Kita akan memahami satu hal yang akan menolong kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita masih merasa seperti itu, mungkin kita belum memahami yang namanya justification dan sanctification. Ya,
Justification itu adalah kita dibenarkan. Kita menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Justification itu 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikannya dosa supaya kita dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan oleh Allah karena Yesus. Justification atau dibenarkan itu Roma 8 ayat 1. Tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Karena Roh yang memberi hidup itu membebaskan kita dari hukuman, dari hukum dosa dan hukum maut. Justification terjadi satu kali, Bapak Ibu Saudara. Saat kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita punya identitas yang baru. Kita punya status yang baru. Bahwa kita adalah orang yang dibenarkan. Bukan karena kita benar, tapi karena Yesus benar. Bukan karena kita baik, tapi karena Yesus baik. Bukan karena kita layak, tapi karena Yesus layak. Itu justification. Satu kali untuk selama-lamanya. Kita beroleh hidup yang kekal karena Yesus. Tetapi ada satu proses yang namanya sanctification, yaitu dikuduskan. Nah, waktu justification kita memilih Yesus satu kali. Tapi sanctification, dikuduskan, kita membuat pilihan setiap hari, bahkan setiap saat. Karena hidup ini penuh pilihan. Kita bisa memilih yang benar dan yang salah. Kita bisa memilih yang dosa dan yang kudus. Kita akan melihat bahwa sanctification, saya minta diklik, sanctification satu kali, justification satu kali, tapi sanctification setiap hari, sebuah proses. Jika Bapak Ibu Saudara pernah lihat satu film ini tahun 2001, namanya Princess Diary, yang berperan tuh Anne Hathaway, ya. Dia jadi Mia namanya. Nah, Mia ini dia tinggal di Amerika. Tapi ternyata singkat cerita, dia ini keturunan raja. Dia ini seorang keturunan raja. Nah, sewaktu ayahnya meninggal, karena dia anak tunggal, dialah yang akan menggantikan ayahnya menjadi ratu. Nah, Mia itu statusnya setelah ayahnya meninggal adalah seorang ratu, seorang princess. Tapi Mia yang dari kecil hidup di Amerika sebagai rakyat jelata, rakyat biasa. Apakah dia tahu caranya jadi ratu? Dia tidak tahu, dia very clumsy. Very clumsy itu dia sangat ceroboh. Ya, dia berjalan kayak cowok. Dia nggak tahu, nggak seperti Prince Diana. Dia tidak tahu bagaimana bersikap dan berkata-kata. Dia harus belajar bagaimana menjadi seorang ratu. Demikian kita. Kita ini orang benar. Tapi kita harus belajar. Dan kita harus berproses bagaimana kita hidup di dalam kebenaran. Nanti Ko Ivan akan menceritakan bagaimana kita hidup dibenarkan, hidup dalam kemerdekaan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu yang memerdekakan setiap kami, Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia. Amin. Tulus dan sempurna mengasihiku.
pengorbanannya. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Wow, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kasih Tuhan tak bersyarat, amin, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari, amin, yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi, terpujilah Tuhan Yesus. Ini ungkapan kami Tuhan. Ditinggikan kasih atas pujian Yesus. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu, kemenanganku, oleh bilurmu, kesembuhanku. Sambil mengangkat tangan, nyatakan salibmu, yes, dan oleh kemenangan kami, kemenanganku, oleh bilurmu, kesembuhanku. Mari sama-sama. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yes Lord, thank you Jesus. Sekali lagi katakan, aku bukan hamba dosa, Aku bukan hamba dosa, aku hamba kebenaran. aku hamba kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, kasih tepuk tangan sekali lagi. Yes, silakan duduk Bapak Ibu. Yes. Ini kesimpulannya. Kalau kita bukan hamba dosa dan kita adalah hamba kebenaran,
bagaimana kita hidup sebagai hamba kebenaran. Bagaimana itu menghidupi kita, bukan hanya sebuah teori. Tapi bagaimana seorang hamba kebenaran itu hidup. Itu pertanyaan yang harus kita tanyakan dan harus menjadi hidup kita. Sesi ini akan menutup firman yang dibagikan selama sepanjang malam hari ini. Kalau kita tahu ini, kita akan menjadi hamba kebenaran. Dan seorang hamba hidupnya aman. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang baik. Amin. Kita punya Allah yang adalah Tuhan kita. Allah yang sangat baik. Allah yang sangat mengasihi kita. Saya minta teman saya yang paling ganteng, Junta, bisa maju ke depan. Ini Kak Junta. Kak Junta masih single? Masih single. Single atau jomblo atau single atau double? Ya. Junta adalah hamba kebenaran. Dan Junta sedang berusaha menghidupi sebuah kehidupan yang mencerminkan hamba kebenaran. Bagaimana hidup sebagai hamba kebenaran itu? Ada satu ayat yang akan menolong kita. Mari kita baca sama-sama ya. Mazmur 119 ayat 9. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Seorang anak muda akan bisa menjaga kelakuannya yang bersih dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Firman itu akan menjadi pagar sehingga tidak bisa melenceng ke kanan atau ke kiri. Pagar itu menolong kita untuk berjalan di trek yang tepat, di alur yang tepat. Enggak serong kanan, enggak serong kiri. Jadi yang pertama yang kita butuhkan adalah apa? Firman Tuhan. Junta bisa pegang firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan. Makanya setiap kita datang ke gereja yang dibagikan apa? Firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Renungan-renungan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu penting sekali dalam hidup kita. Firman itu akan menjaga kita, menolong kita. Tapi pertanyaannya, bisa enggak teman saya yang ganteng yang namanya Junta berjalan sesuai firman Tuhan sepanjang hidupnya? Bisa enggak? Ayo jawab. Bisa enggak Junta berjalan sesuai firman Tuhan sepanjang hidupnya? Pak Hadi bisa enggak? Bisa. Yang lainnya? Bu Sulis bisa enggak? Bisa enggak? Enggak bisa, kata kamu kok pesimis? Kata Agi enggak bisa. Ya, ini opininya terpecah, ada yang bisa, ada yang enggak bisa. Jawabannya adalah tergantung. Ya, tergantung di gantungan baju. Jawabannya adalah kalau Junta menggunakan kekuatannya sendiri untuk berjalan sesuai firman Tuhan, gak akan mampu. Kegantengannya tidak akan membuat dia mampu berjalan sesuai firman Tuhan. Gak akan bisa. Kenapa? Karena tubuh ini lemah. Kita tidak akan mampu berjalan sesuai firman Tuhan sepanjang hidup kita. Kita butuh penolong. Junta butuh penolong? Adakah yang mau menolong Junta? Ada? Bisa angkat tangannya? Silahkan dilihat Junta. Wah, ini yang pacarnya Junta langsung wah marah nih. Ya, Junta butuh seorang penolong. Penolong yang akan menolong dia untuk berjalan di dalam kebenaran, bukan dengan kekuatannya sendiri. Bisa dibantu Tasya? Siapakah penolong itu? Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 berkata seperti ini. Ini ayat yang bagus sekali. Kita baca sama-sama ya. Di akhir acara ini. 1, 2, 3. Kamu
akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Siapa yang memberikan? Tuhan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Puji Tuhan, Tuhan tidak hanya memberikan kita firman, tapi Dia juga memberikan penolong. Siapakah penolong itu? Penolong itu adalah Roh Kudus. Bisa dipegang di tangan kiri, yang ini di tangan kanan. Ya. Yes. Komplit. Ada dua, seperti keping mata uang selalu punya dua sisi. Sisi yang pertama adalah firman. Firman yang akan menolong kita, junta, setiap kita untuk berjalan sesuai dengan ketetapannya. Tapi dia nggak berjalan sendiri. Ada Roh Kudus yang akan menolong junta. Ada Roh Kudus yang akan membimbing dia, mengingatkan dia. Mengingatkan firman yang dia baca pagi hari. Mengingatkan firman yang dia renungkan. Dan Roh Kudus yang akan memampukan dia. Memberi kekuatan. Roh Kudus itu seperti exoskeleton. Tahu ya exoskeleton? Exoskeleton itu adalah alat yang dipasangkan di tubuh kita. Yang membuat kita bisa mengangkat barang. Lebih berat daripada apa yang biasa kita angkat. Ada kekuatan di dalam Roh Kudus. Kekuatan untuk bisa apa? Kita melakukan firman Tuhan. Makanya menjadi hamba kebenaran bukan sebuah teori. Menjadi hamba kebenaran adalah kehidupan kita yang seharusnya. Kenapa? Karena firman akan membimbing kita dan Roh Kudus akan menolong kita. Hidup kita tidak akan pernah sia-sia. Kita tidak pernah mengalami hamartia. Terima kasih Junta. Kita tidak pernah mengalami hamartia. Hidup kita akan tepat sasaran. Tuhan menciptakan kita unik. Tuhan menciptakan kita spesial. Dan setiap kita akan menggenapi rencana Allah yang sudah Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Percayalah. Allah sudah berusaha. Allah sudah mati buat kita. Allah sudah membayar harganya. Dan harganya sangat mahal. Kalau kita menebus sesuatu yang harganya mahal, kira-kira ditaruh di tempat yang gelap, digeletakkan begitu saja, atau dirawat dengan baik-baik? Dirawat dengan baik-baik. Allah sudah menebus hidup kita. Maka Dia akan menggunakan kita. Dia akan memakai kita sedemikian rupa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Siapa yang ingin dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan? Malam hari ini datang ke tempat ini bukan sesuatu yang sia-sia. Karena kita semua mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang akan mengubah hidup kita. Firman yang akan memerdekakan kita. Firman yang akan membuat hidup kita berkemenangan. Kita akan ditempatkan di tempat-tempat di mana kita akan bertemu dengan orang-orang yang penting, orang-orang yang luar biasa. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup dengan sebuah pujian. Dan kini kami adalah orang-orang yang bebas dan menjadi hamba kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kasihnya padaku dan
bersyukur bahwa bukan oleh kuat kami dan bukan oleh gagah kami, tapi hanya oleh kuasa Roh-Mu Tuhan yang akan memerdekakan kami, dan kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan memerdekakan dan membebaskan kami. Malam hari ini kami mengerti bahwa kehidupan seorang percaya, kehidupan Kristen, kehidupan mengikut Yesus adalah kehidupan yang tidak mungkin kami lakukan dengan kekuatan kami sendiri. Tapi kami bersyukur bahwa ada satu pribadi yang tinggal di dalam kami. Saat kami menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kami, ada Roh Kudus yang menjadi jaminan akan keselamatan. Ada Roh Kudus yang akan menuntun hidup kami, kemana kami harus melangkah dan pergi. Sungguh kami butuh Engkau, Roh Kudus. Malam hari ini, Bapak Ibu, jika ada di antara kita yang belum menerima kepenuhan Roh Kudus, biarlah malam hari ini boleh angkat tangan, tidak perlu maju, angkat tangan di tempat. Yang pengen menerima kepenuhan Roh Kudus, di mana Roh Kudus kita izinkan untuk memimpin hidup kita. Bukan lagi kita yang memimpin hidup kita, tapi Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Adakah di antara kita yang mau dipimpin oleh Roh Kudus sepanjang hidupnya dan bukan dipimpin oleh diri sendiri? Angkat tangan tinggi-tinggi. Saya minta yang angkat tangan ikuti doa saya. Bapa di surga, firman-Mu berkata bahwa Engkau akan memberikan Roh Kudus buat kami, yang akan menuntun hidup kami berjalan di dalam kebenaran. Aku mengakui bahwa dengan kekuatanku sendiri aku tidak bisa berjalan di dalam kebenaran. Aku perlu Roh Kudus untuk menolongku. Maka malam hari ini Tuhan, aku membuka hatiku dan aku meminta Roh Kudus, penuhilah hidupku. Pimpinlah hidupku. Tunjukkan jalan dan kebenaran dan hidup setiap hari. Terima kasih Tuhan. Jika ada di antara kita yang terikat akan dosa, rindu mengalami kemenangan dan kelepasan dari dosa, tapi belum bisa melakukannya, saya akan mendoakan. Bapa di surga, aku berdoa buat teman-teman yang ada di tempat ini, yang jatuh bangun dalam hal yang sama. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kelepasan dan kemenangan itu terjadi malam hari ini. Aku mematahkan setiap kuasa dari belenggu dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala keterikatan, segala kelemahan di dalam kehidupan kami. Dan aku berdoa Roh Kudus, Engkau mengingatkan akan firman yang kami sudah baca, yang kami sudah dengar. Karena hanya firman yang akan bisa memerdekakan kami. Setiap hari ingatkan akan firman itu saat kami bangun tidur,
saat kami beraktivitas, ingatkan akan firman yang pernah kami baca dan pernah kami dengar. Firman yang akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, membuahkan buah-buah kebenaran. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Bapak, aku bersyukur buat malam hari ini. Aku percaya bahwa setiap benih firman yang sudah ditabur akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Engkau menolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita dan siapkan hati kita. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, serta damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Anak yang tunggal, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari hari ini, detik ini, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita, dan kita akan bersama-sama dengan Dia dimuliakan, dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.